Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di pertemuan ke-33 di dalam pembahasan Kitabut Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan malam hari ini kita akan bahas tentang bab yang belum sebutkan terkait dengan Al-Kuhan, ramal, dan yang semisal dengan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, babu maja'a fil kuhan wa nahwihin. Bab apa yang datang terkait dengan Al-Kuhan. Bisa dikatakan Al-Kuhan, dukun, bisa juga dikatakan peramal, dan yang semisal dengannya dari Al-Arraf, para normal, dan yang sama dengan mereka. Pertama, Al-Kuhan, dia disebutkan oleh para ulama cirinya adalah iddia ilmil ghaibi, mengaku tahu perkara gaib, itu dibilang Al-Kuhan. Dan ini mirip dengan Al-Arraf, cuman ada perbedaan sedikit antara Al-Kuhan dan Al-Arraf, karena dipasangkan nanti di hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan dua jenis dari pekerjaan ini. Cuman Al-Arraf dia biasa mengaku tahu perkara yang telah lewat dengan adanya tanda-tanda yang dia pakai berdalil dengannya. Yaitu ini peramal. Kalau Al-Kuhan, dukun. Walaupun antara peramal dan dukun beda tipis ya. Cuman kalau dukun mengaku tahu perkara gaib yang akan datang. Kalau peramal disebut dengan bahasa Arab Al-Arraf, mengaku tahu perkara gaib yang telah terjadi. Berdalil dengan alamat wa muqaddimat, tanda-tanda yang disebutkan oleh orang yang datang kepadanya, dan pendahuluan-pendahuluan. Seperti kerjaannya Al-Arraf, mengetahui barang yang hilang, tempatnya, dan semisalnya. Ini namanya Arraf.
Orang datang kepadanya, ya, menanyakan barangnya hilang. Tanpa ada penjelasan, dia tidak mungkin dia kasih tahu. Karena dia akan tahu kalau ada penjelasan. Dikatakan nanti dia bertanya di mana hilang, di mana terakhir, apa warnanya. Setelah dikasih tahu pendahuluan-pendahuluan ini, maka dia akan mengatakan barangmu lagi di daerah sini, daerah sini. Kenapa dia tahu? Karena Al-Arraf dia punya korin, punya pekerja dari bangsa jin. Ini Al-Arraf. Kalau Al-Kahin mengaku tahu perkara yang akan datang. Iya, akan hujan, akan ada banjir misalnya, akan ada, iya, bencana misalnya, terhadap akan datang. Ini disebut kahin. Ini disebut dukun. Cuman sandarannya adalah bukan hisab. Bukan ilmu hisab. Kalau sandarannya ilmu hisab, ini tidak dikatakan dukun. Kalau sandarannya ilmu hisab. Iya, ini harus dibedakan. Harus dibedakan. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau katakan, man yukbiru an umurin tudraku bil hisab, siapa yang mengabarkan sesuatu yang dia ketahui dengan ilmu hisab, laisa minal kahana isy. Ini bukan dukun sedikit. Seperti apa misalnya? Beliau contohkan kamalau akhbaro an kusuf asy-syams al kusuf al-qamar. Fahadha laisa minal kahana li'annahu yudraku bil hisab. Seperti kalau ada orang yang mengabarkan akan terjadi gerhana matahari, akan terjadi gerhana bulan, ini bukan dari dukun. Kalau diketahui dengan perkara hisab, ini maksud dengan dukun dan arraf adalah ia mengaku tahu perkara gaib, apakah yang itu sudah terjadi atau yang akan terjadi. Ini mereka biasanya adalah ya mencuri berita dari langit, itu kerjaannya al-kahana, dukun yang dicuri oleh jinnya yang bekerja untuknya. Kalau al-arraf juga sama, ia mencarikan berita untuknya adalah jin yang dia telah bekerja dengan, yang telah bekerja dengan dia. Ini beda sedikit saja ini, dan ada kesamaan. Kesamaan antara al-arraf dan al-kuhan, sama-sama mengaku tahu perkara gaib. Iya, sama-sama mengaku tahu perkara gaib. Ini kesamaannya. Dan kenapa masuk di bab urutan sihir? Iya, ini masalah perdukunan dan paranormal. Dikarenakan juga ini adalah masuk dari pekerjaan juga tukang sihir. Tukang sihir biasa tidak hanya dukun, tidak mengaku tahu perkara gaib. Dia juga melakukan amalan-amalan sihir. Dan ada kesamaan dengan sihir, yaitu sihir yang pakai bukul dan tiupan-tiupan. Ini kesamaannya sama-sama istikdam al-jin, sama-sama melayani jin dan menggunakan jin, sehingga belum masukkan di pembahasan peramal dan dukun di pembahasan sihir, di tengah-tengah pembahasan sihir. Walaupun sekali lagi ini
kadang peramal tidak melakukan sihir. Terkadang. Iya, tapi walaupun dia tidak melakukan sihir, karena kerjanya dia adalah, kalau peramal meramalkan barang yang hilang. Meramalkan barang yang hilang. Iya. Ini tidak masuk dalam sihir. Hanya saja, dia masuk dari jenis sihir. Seperti sebelumnya tatoyur, Nabi SAW memasukkannya ke sihir. Iya, Nabi memasukkannya ke sihir di bab yang kita telah ambil di pertemuan yang lalu. Seperti juga at-tarq, iya, menggaris-garis di tanah. Demikian pula al-iyafah, mengusir burung. Dimasukkan dalam jenis sihir. Dimasukkan dalam jenis sihir. Ini ya sisi kenapa beliau masukkan di tengah-tengah bab sihir, bab dukun dan peramal. Dan yang beliau inginkan di sini adalah di bab ini menjelaskan hukum peramal sendiri dan hukum yang mendatangi peramal. Iya, hukum menjadi dukun, menjadi peramal, dan hukum orang yang mendatangi dukun atau mendatangi peramal. Ini yang belum maksud. Adapun kalau kita bertanya kenapa masuk dalam kitab tauhid? Karena mendatangi dukun, mendatangi peramal, tentunya mencacati tauhid. Kalau itu jelas. Dan ini masalah keyakinan perkara gaib, tidak ada mengetahui kecuali Allah. Siapa yang mendatangi dukun, peramal, maka ini membatalkan tauhidnya. Karena orang yang mentauhidkan Allah, dia beriman terhadap perkara gaib. Dia beriman terhadap perkara yang gaib, bahwa tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman sebagai pondasi dasar kita, Kul, katakan Imam Muhammad di surah An-Naml ayat 65, Kul, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Ini sebagai dasar. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, tidak ada yang berada di langit, demikian pula di bumi, yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Kalau ada yang mengaku, berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dan kalau ada orang yang mengakuinya, berarti maka dia telah duakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam masalah perkara gaib. Ini sisi dimasukkannya dalam tauhid. Tadi penjelasan awal, sisi diikutkan dalam sihir. Adapun sekarang, kenapa dimasukkan dalam kitab tauhid? Ini mencacati keyakinan. Kita orang beriman sekali lagi, percaya terhadap perkara yang gaib. Tapi kepercayaan kita adalah tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Kapan kita tahu? Jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita. Misalnya tentang ruh. Ini paling dekat dengan kita. Di badan kita. Jangankan jin, malaikat. Itu di luar daripada badan kita. Ruh yang ada di badan kita. Kita tidak tahu tentang ruh itu. Bahkan kita tidak tahu ada ruh atau tidak. Kecuali setelah Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada kamu tentang ruh. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada nabinya, Kul ar-ruh, kulir ruh. Katakan bahwa ar-ruh adalah masalah yang hanya ditahu oleh Allah. Kulir ruh min amrillah. Katakan ruh itu adalah urusannya Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu tentang ruh itu kecuali sedikit.
Bahwa kita tahu ruh ada di badan kita. Itu ilmu kita. Dan kita tahu ruh ini akan dicabut dari kita. Sebagaimana kita tahu ruh ini juga ditiup kepada kita setelah kita berumur 120 hari di dalam perut ibu kita. Kita tahu itu. Dari mana kita tahu? Allah yang kasih tahu. Nabi yang sampaikan kepada kita. Adapun yang tidak dikasih tahu, yang tidak disampaikan, maka kita tidak mengetahuinya. Siapa yang mengetahui, yang mengaku tahu, maka berarti orang itu mengaku dirinya sama dengan Allah. Naudzubillah. Itulah menunjukkan nanti kafirnya dukun, kafirnya peramal. Kemudian orang yang mendatanginya karena dia menyamakan Allah dengan selain Allah. Ketika dia hanya datang bertanya tanpa membenarkan, itu sudah cacat tauhidnya. Tidak diterima sholatnya 40 malam. Akan disampaikan hadisnya sebentar. Tapi siapa yang mendatanginya dan bertanya kepadanya, kemudian dia benarkan, kafir. Karena dia bertanya kepada selain Allah tentang sesuatu yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sisi dimasukkannya di dalam kitab At-Tauhid. Dan beliau di sini membawakan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, rawa Muslim fi sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. An ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksudkan di sini istri Nabi adalah Hafsah radhiyallahu taala anha. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ata arrafan, siapa yang mendatangi arraf, orang pintar. Kalau kita bilang, orang bilang sekarang orang pintar. Iya. Peramal. Fasa'alahu an syai', dan dia bertanya kepadanya tentang sesuatu. Fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia benarkan dengan apa yang dia katakan. Lam tuqballahu salatun arba'ina yauma, tidak diterima darinya salat 40 malam. Cuman hadis ini riwayat Imam Muslim, dan lafaz fasaddaqah, dia membenarkan, itu tidak ada dalam riwayat Imam Muslim. Ini kata para ulama salah penukilan. Salah penukilan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Dalam riwayat Muslim tidak ada kata fasaddaqah. Dia cuma datang bertanya. Adapun kata fasaddaqah ini di luar Muslim, nanti akan ada hadisnya. Ada hadisnya. Cuman dalam riwayat Muslim tidak ada. Tanpa kata fasaddaqah. Syekh bin Baz berkomentar, al-mu'allif dzakara huna qauluhu fasaddaqah. Penulis menyebutkan di sini ucapannya fasaddaqah, ucapan Nabi, dia pun membenarkannya. Walaysa fi riwayati Muslim. Fala'alla al-mu'allif qad wahima. Ya. Tidak ada dalam riwayat Muslim. Maka bisa jadi di sini penulis salah. Dan dipastikan, karena memang dalam riwayat Muslim tidak ada kata itu. Nanti di luar riwayat Muslim baru ada. Dengan lafaz nanti yang lain. Kalau ini lafaz yang benarnya dari Imam Muslim, man ata'arrafan fasalahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauma. Siapa yang mendatangi peramal, kemudian bertanya, tidak diterima untuknya salat 40 malam. Ini bahayanya. Hanya datang bertanya tanpa membenarkan. Ini sudah menjadi sebab amalan itu ditolak. Tidak diterima. Iya, menjadi sebab amalan itu ditolak
dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan beliau berkata, yustafadu minal hadits, diambil faedah dari hadits ini, al-mar'u minad dhihab ilal kuhan wa su'alihim anil mujibat wa tasdiqihim fi dzalika wa annahu kufrun. Ini lebih parah nanti itu. Ini hadis terdapat di dalam larangan mendatangi dukun, ya, orang pintar, paranormal, dan bertanya kepada mereka tentang perkara gaib dan membenarkan dalam hal itu adalah kekafiran. Kalau ini masalah kekafiran akan datang hadisnya sebentar. Kemudian faedah kedua beliau berkata tahrimul kahanah wa annaha minal kaba'ir, haramnya melakukan perbuatan perdukunan. Itu termasuk dosa besar. Itu termasuk dosa besar. Adapun yang ada kata membenarkan, ini dia. Kata beliau, wa an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala beliau berkata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul. Nah, ini yang benar. Ini dari Abu Hurairah. Kalau dari Hafsah, istri Nabi, tidak ada kata fasaddaq. Ini yang menukil ada kata fasaddaqa, itu Abu Hurairah. Abu Hurairah. Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, rawahu Abu Daud. Kalau ini riwayat Abu Daud. Ini adalah riwayat Abu Daud rahimahullahu taala. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ata kahinan, siapa yang mendatangi dukun, siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu, ini Abu Hurairah, maka dia pun membenarkannya, bima yakul, dengan apa yang dia katakan. Bertanya atau tidak, pokoknya dia datangi dukun, kemudian dukun bicara tanpa dia bertanya pun, dukun bicara dan dia benarkan. Iya. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Naudzubillah. Perkaranya besar. Mendatangi dukun dan membenarkannya itu termasuk nawaqidul Islam. Itu masuk dari pembatal keislaman. Masuk dalam pembatal keislaman. Inilah alasannya kenapa bab ini disebutkan di dalam kitab Tauhid. Iya, di dalam kitab At-Tauhid. Karena ini mencacati yang namanya Tauhid. Ini mencacati yang namanya Tauhid. Iya. Yang tentunya seharusnya perkara-perkara yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, itu kita serahkan ilmunya kepada Allah. Kita serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mendatangi kahin, dukun. Demikian pula dalam riwayat Imam Muslim tadi, arraf. Iya. Orang yang mengaku tahu perkara gaib. Iya. Di hadits ini, inilah yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tadi, bahwa orang yang mendatangi dukun itu adalah perbuatan kekafiran. Itu adalah perbuatan kekafiran. Dan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah belum mengatakan, membenarkan apa yang dia katakan. Belum bilang ama fi kulli ma yakul hatta ma yahtamilu annahu sidq. Masya Allah. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, membenarkan apapun apa yang dia katakan, ini umum. Bahkan walaupun benar yang dia ucapkan, kita tidak boleh benarkan. Walaupun benar, karena kadang dia ucapkan yang benar. Itu dukun. Ya.
Kalau didatangi oleh seorang, biar dia tidak kasih tahu. Saya dari daerah ini, datang pakai ini, naik ini. Biar dia tidak kasih tahu. Dia langsung katakan dari awal. Dia langsung katakan dari awal. Kamu dari sana. Kamu dari rumah naik ini. Kan dia kerjasama sama jin. Kerjasama sama jin. Ketika kita bilang, benar, selesai masalah. Walaupun yang dia katakan benar, tidak boleh kita benar. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disampaikan oleh Abu Hurairah, jin mengajarkannya ayat kursi. Ketika Abu Hurairah ditugaskan menjaga zakat, diajarkan Abu Hurairah ayat kursi. Allahu la ilaha illahu. Diajarkan. Ketika Abu Hurairah ceritakan ke Nabi, apa kata Nabi? Shadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar kepadamu tentang pengajarannya terhadap ayat kursi itu. Ayat kursinya benar, tapi dia pendusta. Dia pendusta. Jadi Nabi tetap bilang, dia pendusta. Jadi kalaupun benar dia keajarkan, tetap kita bilang pendusta. Tidak boleh kita benarkan. Adapun kita beramal dengan ayat kursi, kita baca sebelum tidur karena Nabi sampaikan. Bukan karena jin. Bukan karena jin sampaikan. Karena Nabi bilang, dia benar tentang ayat kursi itu. Tapi dia sendiri pendusta. Iya, apalagi yang dia sampaikan bukan Quran. Tidak boleh kita benar. Karena membenarkan apapun yang dia katakan, walaupun benar, tidak boleh kita benarkan. Tidak boleh kita benarkan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, fa innahu la yajuzu ayu saddiqah. Sesungguhnya tidak boleh baginya untuk membenarkannya, walaupun benar yang dia ucapkan. Kenapa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, li'annal asla fihim al-kadhib. Karena asal pada dukun itu dusta. Dusta. Ini faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala yang harus kita paham. Jangan sampai kita, benar tahu dia bilang. Akhirnya kita tajuk, kita benarkan. Ingat hadis Nabi, maka telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Iya. Kemudian kata beliau, ya, kalau Syekh Shalal Fauzan, beliau katakan di sini sebagai faedahnya untuk kita, ma yustafadu minal hadits, apa yang diambil faedah dari hadits ini, tahrimud dhihab ilal kuhan wal arrafin wa su'alihim wa wujub al ibti'ad anhum li'anna dzalika kufrun idza saddaqahum wa muharramun illam yusaddiquhum. Masya Allah, faedah tajam sekali. Kata beliau, haramnya pergi ke dukun, pergi ke peramal dan bertanya kepada mereka. Ini hadits menunjukkan wajibnya kita menjauh dari mereka, bukan mendekat. Wajib kita menjauh dari mereka. Kenapa? Li'anna dzalika kufrun idza shaddaqahu. Karena itu adalah kekafiran jika dia membenarkan. Wa muharramun idza lam yusaddiquhum. Kata Syekh, dan haram jika tidak membenarkan. Jadi kan kalau kita datang saja tidak membenarkan, sudah haram itu. Bukan kekafiran, bukan kekafiran. Tidak sampai kafir. Karena kan cuma dikatakan apa? Tidak diterima sholatnya berapa lama? 40 hari. Itu kan sudah dosa besar. Itu haram. Itu haram. Tapi kalau membenarkannya, ini kekafiran. Maka kata beliau, wujub al-ibtiadi anhu. Wajib kita ini menjauh dari mereka. Wajib.
Tidak boleh tidak. Jangan pernah mendekatinya. Karena kadang itu syubhat menyambar-nyambar. Karena mereka ucapkan penuh dengan syubhat. Penuh dengan keraguan. Penuh dengan hal-hal yang membuat kita was-was. Penuh dengan hal-hal yang membuat kita was-was. Terus faedah kedua yang diberikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wujubu takdibil kuhan wal munajjimin. Masya Allah. Hadits ini menunjukkan wajibnya kita ternyata mendustakan itu dukun, peramal, wal munajjimin. Wajibnya kita mendustakan al munajjimin, ahli perbintangan yang meramal orang dengan bintang. Kalau ini sudah kita ambil sebelum. Ini bagian dari sihir, kan sudah kita ambil di pekan lalu. Masalah bintang jelas belum bilang wajib kita mendustakan. Tidak boleh kita benarkan. Tidak boleh kita benarkan. Iya. Dan saya tertarik dengan ucapan beliau tadi itu, wajib kita menjauhi. Karena kadang kita nonton-nonton juga sedikit itu. Kan cuma nonton, dah. Hati-hati. Nanti nonton tiba-tiba kita bilang, wow, takjub kita. Ya. Kan bahaya. Dikhawatirkan kita akan membenarkan. Kalau kita menonton. Makanya ucapan beliau tadi itu sangat bagus sekali. Wujubul ibtiadi anhum. Itu faedah bagus sekali dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Karena beliau orang sekarang bentuk sihir banyak. Wajib menjauh dari mereka. Jangan kita mendekat. Jangan kita mendekat. Kemudian beliau dukung lagi dengan riwayat-riwayat yang lain yang mirip dengan tadi. Kata beliau walil arba. Dan di dalam riwayat Imam 4, dalam riwayat Imam 4 wal Hakim dan Imam Al-Hakim wa qala sahihun ala syartihima, dan belum berkata sahih di atas syarat Bukhari Muslim, man ata arrafan au kahinan, langsung digandingkan. Kan tadi dua lafaz pisah-pisah antara arraf dan kahin, antara dukun dan peramal. Kalau di sini digabung. Man ata arrafan au kahinan, siapa yang mendatangi peramal atau dukun, fasaddaqahu bima yaqul, dia pun membenarkan apa yang dia katakan, faqad kafara bima unzil ala Muhammadin, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Berarti dua ya, siapapun dukun ataupun peramal. Iya, karena sulit dibedakan ini peramal sama dukun. Kadang peramal juga dukun juga, kadang dukun juga peramal juga. Iya. Makanya digandengkan di hadits ini di dalam riwayat Imam 4 dan Al-Hakim, dan beliau berkata sahih. Man ata arrafan au kahina, siapa yang mendatangi arraf au kahin, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia benarkan apa yang dia katakan, faqad kafara bima unzil ala Muhammadin, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Itu sudah jelas. Iya, ini sudah jelas. Lebih jelas lagi sebentar insyaallah. Iya, hadis yang beliau bawakan ini setelahnya dari Imran ibn Husain. Kata beliau wali Abi Ya'la bi sanadin jayyid an Ibnu Mas'udin mitlahu mauqufa. Dalam riwayat Abu Ya'la dengan sanad yang bagus dari Ibnu Mas'ud semisal dengannya dari ucapan Ibnu Mas'ud. Berarti banyak yang menukil hadis ini. Iya. Wan Imran ibn Husain, dari Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu qala marfu'an, beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tatayyara au tutuyyira lah au takahana au tukuhina lah au sahara au sihira lah wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Masyaallah. Ini panjang, lebih lengkap. Rawahul Bazzar bi isnadin jayyid. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang bagus. Nabi bilang di awal, laisa minna,
bukan dari kami. Itulah makna tadi kafir. Bukan dari kami, kata Nabi. Man tatoyaro, siapa yang tatoyur, au tutuyiralah, atau ditatoyurkan untuknya. Kan kadang ada orang, dia tidak melakukan tatoyur, tapi dia tanya orang. Tadi saya keluar dari rumah, dia cerita di pasar sentral. Tadi saya keluar dari rumah, Masya Allah, saya berpapasan dengan ibu hamil. Baik, masuk hari ini. Orang lain yang mentatoyurkan untuk. Iya, dia bermimpi, dia berperasaan, dia mendengar, ditatoyurkan untuk. Ini orang seperti ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna. Bukan dari kami. Bukan dari kami. Yang kedua, ini yang menjadi poin kita, au takahana. Siapa yang melakukan perbuatan kahin, dia melakukan perbuatan perdukunan. Atau kuhinalah, atau diramalkan untuknya. Dia bukan dukun, tapi dia datang kepada dukun. Atau dia tidak datang ke dukun, dia utus orang untuk menanyakan kepada dukun. Sama. Au sahara au suhirolah, atau dia menyihir, atau disihirkan untuknya. Sama. Laisa minna. Semuanya, kata Nabi, bukan dari kami. Bukan dari kami. Kemudian beliau sebutkanlah hadis yang menjadi poin kita pertama. Waman ata kahinan. Siapa yang mendatangi kahin, dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia benarkan apa yang dia katakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Rawahu At-Tabrani fil Awsat, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Awsat bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan, min hadits Ibnu Abbas, dari hadits Ibnu Abbas. Sahabat lain lagi. Jadi kalau kita melihat ini hadis-hadis tentang ini, ada Ibnu Abbas, kemudian ada Imran ibn Husain, kemudian tadi ada Ibnu Mas'ud, kemudian ada Abu Hurairah, kemudian ada istri Nabi. Banyak sahabat yang menukil tentang perdukunan ini. Iya. Dengan Ibnu Abbas duna qaulihi, tanpa ucapannya man ata, siapa yang mendatanginya, yaitu cuman laisa minna man tatayyar, au tutuyirlah, au takahan, au tukuhinlah, au sahar, au suhirolah. Tanpa kata man ata kahinan. Man ata kahinan. Kemudian setelah itu beliau nukil terakhir penukilan dari para ulama makna arraf. Kata beliau rahimahullah, qala al-Baghawi, berkata Imam al-Baghawi, al-arraf itu alladhi yadda'i ma'rifatul umur bi muqaddimatin yastadillu biha 'alal masru'. Ini khusus pekerjaan. Arraf itu peramal itu yang mengaku tahu perkara-perkara dengan pendahuluan-pendahuluan yang diberikan oleh si yang datang. Pendahuluan-pendahuluan yang dia akan berdalil dengan itu terhadap sesuatu yang dicuri. Au makan ad-dhallah, atau tempat kehilangan. Jadi ketika si penanya yang datang kepadanya menjelaskan kepadanya, maka disitulah dia katakan tempatnya di sini sekarang. Sekarang lagi di tangan si fulan. Itu dibilang arraf. Wakilah wal kahin. Atau juga yang mengatakan al-arraf kahin, sama itu. Arraf dan peramal dan dukun sama. Wal kahin dan al-kahin huwa alladhi yukhbiru anil mugibat fil mustaqbal. Kahin, kalau penggunaan khususnya, orang yang mengabarkan perkara gaib yang akan terjadi di masa akan datang. Di masa yang akan datang. Ini kahin. Wakilah, dan ada juga mengatakan alladzi yukhbiru amma fid dhamir. Kahin itu adalah yang mengabarkan yang tersembunyi dalam diri kita. Rahasia.
Rahasia kita, tidak ada yang tahu itu. Tapi dia tahu. Oh, itu juga kahin. Di antara definisi. Qala Abul Abbas Ibnu Taimiyah. Berkata Abul Abbas Ibnu Taimiyah, al-arraf ismul kahin. Wal munajjim. Warummal. Warummal. Wanahwihim. Masya Allah. Arraf itu sebenarnya nama umum untuk dukun. Nama umum untuk orang yang ahli perbintangan. Apa kita bilang itu ya? Peramal juga ya? Sebenarnya peramal juga ya? Yang ahli perbintangan itu. Jadi semua itu, kalau Ibnu Taimiyah memasukkan sama. Semua peramal. Dukun, peramal. Yang melakukan dengan bintang, peramal. Kalau Ibnu Taimiyah. Warrammal, demikian pula ar-rammal. Mirip bahasa Arab ini, mirip bahasa Indo. Rammal yang melakukan ramalan. Yang melakukan ramalan. Hanya saja ar-rammal, mereka biasanya lakukan ramalan dengan menggaris-garis di tanah. Dengan menggaris-garis di tanah. Kalau cocok garisnya, oh dia begini. Dia akan tebak nasibnya orang dengan garisnya. Biasa juga mereka bukan garis di tangan. Hati-hati, garis tangan dia baca. Itu dibilang ar-rammal. Bukan garis di tanah, tapi garis tangan. Dia lihat, oh garis tanganmu ini. Dia orang pergi mau mengetahui nasibnya, dia ke sana. Periksa tangan. Dia ini baca garis tangan. Sama juga itu. Ibnu Taimiyah bilang itu adalah al-arraf. Al-arraf. Wa nahwihim, dan semisal dengan mereka, mimman yatakallam fi ma'rifatil umur bihadhihi turuq. Semisal dengan mereka dari orang-orang yang berbicara dalam perkara ini dengan cara yang sama. Pokoknya apapun itu, lewat bintang di langit, lewat garis-garis di tanah, lewat apapun, lewat suara burung, lewat apa yang dilihat, apa yang didengar, semua itu. Itu semua mirip dengan mereka. Ini kalau Ibnu Taimiyah rahimahullah memasukkan semuanya dalam satu nama, semua dikatakan al-arraf. Penutupnya kata beliau, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, fi qaumin yaktubu abajad wa yanduruna fin nujum ma ara man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaqa. Penutup yang indah ini. Kata Ibnu Abbas terkait dengan orang-orang yang menulis abjad-abjad dan dia hubungkan dengan bintang di langit. Saya tidak melihat orang yang melakukan itu punya bagian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti itu tidak ada bagiannya di sisi Allah karena amalannya batal. Karena orang yang datang saja tanpa benarkan, tidak diterima sholatnya. Bagaimana kalau membenarkan? Tidak ada bagian di sisi Allah. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak punya bagiannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Selesai bab tentang ini. Setelahnya adalah satu bab lagi, bab fin nusrah. Bab terkait dengan an-nusrah. Kita ambil di pertemuan akan datang, Masya Allah. Belum masuk waktu. Belum. Ustaz, di sini ada pertanyaan, bagaimana hukum berbohong? Bagaimana hukum berbohong agar apa ini? Muru'ah ya. Tetap terjaga. Muru'ah ya. Dia bilang ini ya. Muru'ah. Iya. Muru'ah ini atau apa ini? Muru'at tetap terjaga. Itu muru'ah ini. Iya. Muru'ah ya.
Tahu jiki muru'ah itu apa? Siapa yang bertanya ini? Tidak ada mengaku pasti ini. Kan selalu. Tidak ada masalah. Saya cuma pengen tahu saja muru'ah yang dia inginkan atau apa. Tadi muru'ah itu kan citra diri, hal yang mencacati adab, aib maksudnya dia lakukan. Ya, kalau dia lakukan itu rusak muru'ahnya. Misalnya sebagai orang yang berilmu itu cacat. Kalau dia lakukan itu namanya muru'ah. Kalau itu yang diinginkan, itu yang dia inginkan. Iya. Kalau dalam masalah ini tidak boleh kita tutup. Kalau hanya untuk menutupi muru'ah, kita harus menjaga diri supaya tidak jatuh dalam hal yang mencacati muru'ah. Iya. Dan muru'ah ini beda setiap daerah. Para ulama menyebutkan muru'ah itu beda setiap daerah. Di daerah lain kadang hal itu adalah itu bukan adabnya penuntut ilmu. Tapi daerah lain itu hal yang biasa. Makanya muru'ah ini kembali ke urf. Kembali ke kebiasaan. Kembali ke kebiasaan. Itu yang dilihat. Dan tidak boleh dia berbohong. Gara-gara mau menjaga muru'ahnya. Tidak boleh. Justru harus dia tinggalkan. Harus dia tinggalkan. Karena di sini masuk di pembahasan zuhud dan waro. Iya. Zuhud dan waro. Apa artinya zuhud? Orang kalau dia zuhud, demikian pula waro, pasti dia nanti akan jaga muru'ahnya. Lebih baik begitu. Lebih baik dia zuhud atau dia waro daripada dia berbohong. Iya. Apa itu waro? Apa itu zuhud? Tinggal itu saja. Zuhud itu tarku ma la yanfa' fil akhir. Lebih bagus daripada tentang manusia. Zuhud itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat nanti di akhirat. Itu dibilang zuhud. Kita tinggalkan sesuatu karena tidak bermanfaat untuk akhiratku ini. Itu dibilang zuhud. Bukan meninggalkan pakaian yang bagus, makanan yang bagus, enggak. Kalau ada pakaian tidak bermanfaat di akhirat, ditinggalkan. Zuhud. Ada makanan tidak bermanfaat untuk akhirat, tinggalkan. Zuhud. Itu dibilang zuhud. Kalau waro lain lagi. Kalau waro, tarku ma yuksha dororuhu fil akhirah. Waro itu meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan, ditakutkan akan mendatangkan doror untuk akhirat. Dipahami? Itu disebut orang waro. Iya, misalnya ada sesuatu yang sama. Ini perkara ini antara halal atau haram. Tidak jelas haram, tidak jelas juga halal. Dia tinggalkan. Itu disebut waro, bukan zuhud. Itu yang disebut waro. Karena dia meninggalkan apa yang dikhawatirkan, ditakutkan berdoror untuk akhirat. Itu dibilang waro. Ya, dalam masalah muru'ah tadi begitu. Lebih baik zuhud dan waro. Lebih baik zuhud dan waro tanpa kita bohong. Iya, misalnya ini tidak pantas bagi penuntut ilmu melakukan itu. Itu kita bilang mencacati muru'ah. Mencacati muru'ah. Ya kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Nggak usah bohong. Nggak usah bohong. Karena bohong itu bahaya. Ia akan mengantarkan kita kepada fujur. Hal yang tidak bagus. Ustaz, bagaimana hukumnya kita beli barang ke teman? Misalnya harga 100.000. Cuman kita tidak langsung bayar. Kecuali kalau sudah ada pelanggan yang mau beli barang tersebut dari kita. Misalnya dengan harga 150.000. Apakah ini termasuk riba? Belum bayar. Tidak apa-apa, yang penting kita sudah beli. Iya. Kita sudah akad sama dia. Cuma harganya diakhirkan. Harganya diakhirkan untuk kita bayar. Tidak apa-apa, yang penting bukan emas. Bukan perak. Iya.
bukan dolar, bukan. Ini barang biasa. Iya. Contoh mungkin apa ini? Apa yang dia lakukan ini seperti ini? Yang harga 100.000 kemudian dia jual 150.000. Apa misalnya? Apa kira-kira? Nggak, bukan emas pasti ini tuh. Nggak ada emas harga segini sekarang. Iya. Apa kira-kira ini? Jubah ya? Anggaplah jubah. Santri ya? Jubah 150.000 dia ya? Iya. Jubah. Dia beli. Di temannya jubah. Harga 100.000. Selesai akad. Iya. 100.000. Iya. Tapi nanti bayar. Dia bilang begitu. Akhirnya dia jual. Laku, dia bayar juga ke yang punya tadi. Maka itu boleh bagi dia dengan akad pertama dan boleh baginya dengan akad kedua. Dengan syarat jubah itu sudah diambil sebelum dia jual ke pihak kedua. Jadi sudah diserahkan. Tidak apa-apa dia nanti uangnya dia bayar ke pihak yang pertama tadi, ke si A. Yang penting dia barangnya, jubahnya sudah ambil. Sudah ambil. Minimal sudah keluar dari pagar. Misalnya gini, dari dalam toko ini. Dia datang, berapa harga jubahnya ini? 100.000. Dibilang saya mau beli. Tapi nanti ada uang yang masuk ke saya baru saya bayar. Ya enggak apa-apa. Setelah itu dia bawa keluar. Dia bawa keluar ke pintu. Dia telepon temannya. Saudara, saya sudah dapatkan baju jubah. Iya, saya mau ambil. Dia tawarkan begitu. Bisa, berapa harganya? 150. Langsung terjadi akad, dia bayar 150, kemudian dia bayar ke dalam toko 100. Tidak apa-apa. Kan ini sudah dia miliki. Sudah dia miliki. Dengan syarat bukan barang riba. Dengan syarat bukan barang riba. Bukan emas. Emas tidak boleh. Iya, karena emas dipersyaratkan harus dibayar dulu. Baru kita boleh jual. Harus kita bayar dulu, baru kita boleh jual. Kalau kita sebagai penjual. Kecuali kalau kita wakil dari penjual, boleh. Kita hanya menawarkan emas ke orang. Ya, bukan penjual emas, tapi wakil dari penjual emas. Diperboleh. Kapan waktu terbaik bagi penuntut ilmu untuk menikah? Apakah disegerakan lebih baik atau diakhirkan? Penuntut ilmu ya. Wah, ada di sini pertanyaan ini ya. Oh, anggaplah kita ini penuntut ilmu semua. Sebenarnya tidak ada waktu. Semua waktu itu baik. Ya, semua waktu itu baik. Terus kalau dibilang kapan, tergantung orangnya. Kalau dia khawatirkan dirinya akan jatuh dalam zina, dan dia punya kemampuan, itu syaratnya. Tidak cukup takut jatuh dalam zina. Dia punya kemampuan untuk menikah. Maka dia menikah. Jika dia khawatir jatuh dalam zina, kalau dia tidak menikah, kemudian dia punya kemampuan untuk menikah, wajib dia menikah. Bukan lagi sunnah. Wajib dia menikah. Iya. Kata Nabi, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian anak muda, ada muda dipanggil. Ya, wahai sekalian anak muda, siapa yang mampu di antara kalian menikah? Ditakbir dengan al-ba'ah, punya ba'ah. Ba'ah itu punya tenaga kuat dan punya biaya. Iya, maka hendaklah dia menikah. Kalau dia sudah khawatir dirinya jatuh dalam zina, tapi tidak punya kemampuan untuk menikah, maka jangan dipaksakan untuk menikah. Iya, dia berpuasa. Karena Nabi bilang, siapa yang tidak mampu ya puasa. Dia berpuasa. Sampai kapan? Sampai datang kemampuan. Tidak harus dia paksa. Kalau kita lihat di ulama kita, banyak mereka tidak menikah selama belajar. Belajar dulu. Baru menikah. Karena
Sebagian salaf berkata, rajul idza tazawwaja raqibal bahr. Karena seorang lelaki itu kalau dia menikah, dia bilang saya terima nikahnya, dia sudah mulai mengarungi lautan. Mulai dia naik perahu, mulai dia bentangkan layarnya. Kadang tenggelam. Tadinya Masya Allah hafal hadis, ayat, rajin belajar, pemburu taklim pokoknya. Tapi setelah menikah, dia berada di sekitar rok dan sarung istri. Ini kan, ini nyata begitu. Makanya seorang harus dia perhatikan dulu. Iya. Kalau dia melihat bahwa dengan menikah nanti dia tidak bisa belajar, dia akhirkan. Sebagian ulama bahkan saya tidak bilang bahwa kita akhirkan sampai seperti yang saya bilang ini nanti. Tidak, saya tidak bilang begitu. Tapi seorang tahu kadar diri. Al-Imam Ibnu Manda rahimahullah, dia menikah setelah belajar, ya, 25, 15, 30. Berapa itu? 25 tambah 15. 40. Dia belajar selama itu. 2 kali dia pergi belajar. Pulang, belajar lagi. Pergi lagi. Dan itu bukan setahun 2 tahun. Kita kadang sekarang ini orang-orang sekarang baru belajar 2 tahun. Sudah di Yaman sudah cari-cari akhwat. Untuk dia nikahi di Indo. Baru 2 tahun. Padahal dengan dia menikah, banyak orang dengan menikah tidak bisa lagi lanjut belajar. Padahal kalau dia bertahan sedikit, Ibnu Manda di umur 50 tahun baru dia menikah. Maka saya tidak bilang bahwa tunggu 50 tahun baru kita menikah. Tapi maksudnya untuk belajar kita tahan dulu. Jarang itu orang sudah menikah bisa belajar. Jarang orang itu sudah menikah bisa belajar. Karena nanti setan sekarang ini kita cuma digoda dengan godaan sedikit kalau belum menikah. Paling kita dikasih naik syahwat atau dibisikkan kalau kamu di sini terus gimana nanti uang panai, gimana nanti, hanya begitu. Padahal kalau nanti itu setan kau itu nanti itu uang panai akan datang, bukan di tangan setan. Iya. Itu ringan kalau ini. Ringan, Pak. Tapi kalau kita sudah menikah, baru kita ke Yaman misalnya, tidak bawa istri. Syukur-syukur kalau bisa kita bertahan lama. Apalagi ada uang di rekening, langsung kita beli tiket. Karena tadi gini, kita di Yaman, belum punya istri di Indo. Paling kita ada yang goda. Mau menikah dengan anak saya. Ya kita kalau tahu tidak ada uang, tidak. Tapi kalau kita sudah punya istri, apalagi zaman kita sekarang ini, waktu zaman saya belum ada WA. Waktu zaman saya belajar di Yaman belum ada WA. Hanya SMS. Itu pun mahal. SMS-nya. Karena luar negeri. Sekarang bahaya. Istri sengaja video call dengan kita, tidak pakai apa-apa. Selesai. Kan halal, dia tidak pakai apapun halal. Kan istri tak. Dia telepon kita video call. Beli tiket besok. Selesai masalah, tidak bisa kita belajar. Ini cerita kalau ada teman begitu, Pak. Baru 2 bulan dia minta pulang. Teman di hadapanku ini dia ngomong, dia bilang insya Allah saya mau lama di sini. Saya mau lama. 2 bulan sudah mau pulang. Karena begitu, Pak. Karena juga kadang ini setan tidak lewat kita, tapi lewat istri. Telepon ku suamimu, jangan ku pakai baju. Selesai masalah tak. Sudah biaya mahal pergi belajar, pulang gara-gara itu tadi, orang yang tidak pakai baju. Nah, kalau kita belum menikah, tidak ada yang kasih begitu, kan? Tidak ada orang telepon kita tidak pakai baju. Tidak ada, akhirnya kita bisa lebih bersabar sedikit. Makanya kalau ini yang bertanya adalah santri, orang yang mau belajar, tahan dulu. Gampang itu menikah. Apapun yang dibisikkan oleh setan gampang. Mau dia bilang ada uang panai menanti atau tidak, urusan nanti itu.
urusan nanti. Karena orang kalau mau dunia, ilmu. Kalau mau akhirat, ilmu. Dijamin itu. Tidak ada itu orang belajar miskin, susah. Tidak ada. Iya. Tidak ada orang dihinakan yang belajar. Tidak ada yang dihinakan orang yang belajar. Alhamdulillah. Dan itu sudah ada sejarah dari ulama dulu. Dari para salaf juga memang. Pernah dikisahkan di dulu Qadhi Makkah. Yang dia pernah duduk menjadi hakim di Makkah 10 tahun. Kalau kita lihat mukanya, jelek. Dia sendiri bilang, hidungnya itu seperti kaca. Jelek hidungnya. Lehernya itu lari masuk. Ini, kepalanya ini lari masuk di sini. Iya. Tapi kalau orang duduk di hadapannya, gemetar. Kalau dia melamar, tidak ada yang mau menolak. Itu. Karena kenapa? Ilmu. Ilmu. Orang berilmu itu dimuliakan. Orang berilmu itu dimuliakan. Maka ilmu saja dulu. Jangan tergesa-gesa untuk menikah. Kalau memang ada tujuan untuk belajar. Wallahualam. Enggak. Tadi angkat tangan. Masya Allah. Kira kita mau sanggah sedikit. Iya. Saya membawa emas saya ke Pegadaian karena nilai yang ditawarkan lebih tinggi daripada di toko emas. Jadi saya menggadaikannya, namun berniat untuk tidak menebus. Apakah hal ini diperbolehkan? Tidak diperbolehkan. Iya, tidak diperbolehkan. Ini kan kita mau pinjam. Pinjam itu tidak boleh dengan niat tidak mau bayar. Tidak boleh. Ialah jual saja emas. Jual saja emas. Karena syarat pinjam meminjam tidak boleh diambil manfaat. Kemudian dengan niat kita akan kembalikan. Tidak boleh niatnya adalah tidak mengembalikan. Makanya kalau kita melakukan pinjam meminjam harus ditulis. Kalau melakukan jual beli tidak harus ditulis. Tidak harus ditulis. Kita harus menulis di situ. Kapan kita mau ambil, kembalikan. Harus ada 2 saksi. Itu kalau masalah, iya, pinjam meminjam. Iya, jangan gara-gara harga, kita mau meminjam, kemudian dengan langsung akad jual beli. Tidak bisa. Akad pinjam meminjam bukan akad jual beli. Tidak boleh kita lakukan ini. Iya, jangan sampai kita karena harga sedikit, iya, harga yang sedikit lebih tinggi, kita korbankan masuk di akad yang haram. Iya. Karena ada yang kita tanda tangani pasti kan. Kalau di Pegadaian, kan dia tidak menerima emas dan kasih uang, tak begitu saja, tanpa ada tanda tangan. Yang kita tanda tangan itu ada akad ribanya. Kenapa kita tidak jual saja emas tak? Kalau memang mau jadi jual. Iya kan? Kan kalau memang mau jual. Tidak boleh, ini diharamkan. Tidak diperbolehkan orang seperti itu. Apa hukum menonton acara sulap di TV? Apakah menonton peramal di TV termasuk mendatangi peramal? Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini yang kami nukil dari ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan tadi. Wajib kita menjauh darinya. Karena kalau kita nonton gimana? Jadi kita ingkari ya. Oh bodoh ini, salah ini. Kalau begitu kita tidak mungkin nonton.
Pasti dibenarkan tuh kalau nonton. Iya enggak? Atau gimana kayak ini? Dia cuma nonton tidak dibenarkan atau gimana? Hah? Siapa ini? Siapa ini yang menonton ini? Yang mau, baru mau tak? Baru mau. Iya enggak? Apakah nanti kita tidak benarkan itu yang terjadi? Itu bahaya tadi. Makanya tadi sengaja kami pilihkan nukilan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, wujubul ibtiadi anhum. Wajib kita menjauh dari mereka. Jauhkan diri kita dari mereka. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Apakah boleh orang tua sambung? Orang tua sambung memakai uang nafkah anak sambungnya yang berasal dari ayah kandungnya untuk keperluan pribadi. Kalau anaknya kasih, tidak apa-apa. Kan uang dari ayah kandung si anak, dia kasih anak itu punyanya. Punyanya anak. Jadi kalau anak itu kasih kepada ayah sambungnya, tidak masalah. Masuk dalam kebaikan. Dia membantu sesama. Membantu orang saja kita dianggap sedekah. Apalagi membantu ayah sambung. Iya, kecuali dia tidak kasih baru dia ambil paksa, tentunya tidak dibolehkan. Jika seorang wanita yang, ini terakhir nih, jika seorang wanita yang mengajukan khulu karena suaminya tidak menafkahi secara lahir dan batin lebih dari 3 bulan, lalu disahkan oleh pengadilan, apakah masih wajib dirinya menjalankan masa iddah sedangkan harus bekerja menafkahi dirinya sendiri? Kayaknya ada salah paham sedikit mungkin ini ya. Harus bekerja. Kan yang tidak boleh keluar rumah itu kan iddah wafat. Iddah ditinggal mati. Mungkin kita samar saja ini. Kan orang yang ditinggal cerai kan tidak harus menetap di rumah. Cuma tidak boleh menerima lamaran selama 3 kali haid. Adapun yang ditinggal mati itu tadi, yang tidak boleh berhias, tidak boleh menerima lamaran, tidak boleh. Tidak boleh sama sekali, tidak boleh keluar rumah selama 4 bulan 10 hari. Itu yang ditinggal mati. Adapun ditinggal cerai, boleh dia bekerja untuk kehidupannya. Iya, untuk kehidupannya. Jadi bedakan, jangan disamar, jangan digabung antara yang ditinggal cerai sama ditinggal mati. Beda. Yang tidak boleh berhias, berdandan, yang harus di rumah, tidak boleh keluar, tidak boleh safar, tidak boleh keluar dari rumah kecuali yang darurat. Misalnya tidak boleh ke pasar, tapi kalau tidak ada yang belikan dari pasar, dia keluar ke pasar darurat tanpa berdandan. Selama 4 bulan 10 hari, itu tinggal mati. Adapun tinggal cerai, tidak ada, mungkin salah paham saja penanya. Salah paham. Jadi yang tidak boleh adalah kita menikah saat masa iddah 3 kali haid. 3 kali haid. Itu saja yang dilarang. Ya, adapun kita keluar, maka tentunya tidak berlaku untuk orang yang ditalak, cerai, yang ditinggal, cerai. Wallahualam, kami cukupkan sampai situ. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita ambil hari ini, mohon maaf, masih ada pertanyaan yang belum bisa terjawab. Subhanallah, hamdik, syarul la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.